Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik, para apa ini namanya nih ya, para karyawan atau misalnya teman-teman dari CV Tiara Sakti Jaya. Kali ini kita sudah berada di materi kedua. Kalau misalnya minggu kemarin kita ngebahas tentang Sparkpost, Adobe Sparkpost atau bagaimana editing gambar secara mudah, dan mudah-mudahan saya harap kalian sudah membuat prakteknya. Jadi kira-kira kalian sudah tahu apa yang akan nanti kalian buat seperti itu. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana kita mengedit video secara gampang, mudah, cepat, menggunakan smartphone. Saya nanti akan praktekkan bagaimana sih caranya kita menggunakan itu untuk membuat postingan kita atau konten kita supaya jadi lebih menarik menggunakan aplikasi editing video. Seperti biasa, sebelum kita memulai acara kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga nanti apa kita pelajari, apa yang akan nanti kita dapati, kita belajar bareng ini bermanfaat dan menjadi sesuatu yang baru buat kalian semuanya. Untuk aplikasi editing video, menurut saya sih banyak yang bisa kalian gunakan. Tapi untuk kali ini saya mau ajarkan itu aplikasi yang pertama adalah Quick. Yang kedua adalah VN atau aplikasi VN editor video. Banyak aplikasi yang bisa kita gunakan di smartphone. Mungkin kalian pernah dengar KineMaster, Power Video, habis itu ada lagi InShoot, ada Filmora, Filmigo, dan lain sebagainya. Tapi kali ini saya mau ajarin kalian itu dua aplikasi. Buat dasar dulu ya, biar kalian itu gampang memudahkan kalian. Oh begini loh cara bikinnya. Oh caranya seperti ini begini, begini, begini. Itu dulu yang penting. Konsep dasarnya itu dulu yang bisa kalian pahami. Saya coba langsung share screen aja materi kita pada siang hari ini, yaitu tentang editing video. Pelan-pelan ya, kalau misalnya kalian nggak ngerti, silakan tulis di kolom chat. Tulis di kolom chat biar saya bisa baca. Seperti itu. Sebentar, saya balik dulu ke, nah ini dia. Saya share screen. Sebentar nih, saya share screen. Kelihatan ya? Mudah-mudahan kelihatan. Jelas ya? Bentar, ini saya ini dulu, saya mute dulu. Jadi ini tampilan kalau misalkan di video kita. Titin mungkin ininya saya oke. Siap. Ini tampilan di layar smartphone yang biasa kita gunakan. Jadi teman-teman bisa nanti klik di sini di Play Store-nya. Itu aplikasinya tinggal lihat di sini. Yang pertama adalah aplikasi Quick. Quick tulisannya begini ya, Quick tuh. Nah, ini dia Quick. Tinggal kalian install. Nah, ini dia. Ini Quick ini aplikasinya adalah dari GoPro. Jadi kalau kalian tahu produsen untuk yang kamera produsen kamera yang action kamera, GoPro ini termasuk salah satu yang paling diperhitungkan dan hasil kualitasnya bagus. Nah, GoPro ini juga punya aplikasi untuk editing berbagai macam videonya menggunakan aplikasi ini, namanya Quick. Gitu dia. Nah, begitu kalian sudah install aplikasi Quick, kalian tinggal hanya buka saja. Biasanya sih registernya sama kayak Sparkpost, masukin email ataupun Facebook. Bahkan ada juga beberapa yang tidak, langsung saja seperti itu. Nah, ini tampilan aplikasi untuk yang di Quick. Ini kalau misalnya kalian sudah pernah mengedit begitu. Kalau misalnya belum, ya nggak perlu. Ini coba saya hapus dulu ya, biar gampang. Ini materi-materi kemarin pas lagi saya mengajar di kelas sebelumnya. Nah, tampilan aplikasi untuk yang Quick itu kurang lebih seperti ini. Ini adalah tempat video kita akan tempat langsung mari kita buat satu persatu. Pertama yang Anda teman-teman lakukan adalah tinggal klik buat video baru. Atau nanti kalau misalkan sudah pernah buat, itu ada logo plus. Itu dia. Misalnya saya bicara untuk yang buat video baru. Kita akan diarahkan ke galeri. Gitu dia. Diarahkan ke galeri kita. Kenapa kita ke galeri? Diarahkan ke galeri ini tujuannya mengambil foto-foto ataupun apa yang ada di handphone kita nih. Kita mau pilihnya yang mana. Misalnya seperti itu. Misalnya saya ambil contoh ya. Saya mau buat untuk yang saya mau buat video untuk yang di Quick begitu. Nah, ini misalnya saya ambil contoh sebentar, album atau Google Foto atau gimana ya. Saya ambil fotonya misalnya apa? Saya ambil contoh dulu ya. Misalnya saya ambil ini nih, gambar mobil saya. 1 dan 2. Lalu habis itu saya mau tambahin lagi misalnya yang ada di sini.
Saya mau ambil nih foto saya dulu. Nah, ini dia. Jadi mobil dan motor saya ini nanti. Saya ambil, kalian bisa ambil, teman-teman bisa ambil beberapa item, bisa ngambil fotonya satu atau dua atau tiga, bahkan bisa tergantung dengan kalian inginkan. Bahkan bisa juga dikombinasi dengan kalau misalnya kalian mau ngambil digabungkan antara gambar dengan video seperti itu. Itu bisa kita gunakan di aplikasi Quick. Misalnya contoh ya, saya ambil contoh sekarang. Misalnya saya ambil yang ini, misalnya saya ngambil yang folder video ya. Kita coba cari dulu, cari ada nggak ya video galeri. Nah, misalnya ini, saya ambil yang video contohnya yang kemarin kita buat itu di mana ya? Bentar saya cari dulu. Nah, ini misalnya gambar orang ini nih. Oke. Setelah kita sudah pilih beberapa foto yang akan kita edit, dijadikan kolase atau misalnya itu, teman-teman tinggal masukin sebentar. Saya ulangin ya buat video baru. Ini misalnya saya pilih dari album. Contoh, ini saya pilih gambar mobil nih, mobil saya 1 2. Habis itu saya pilih gambar yang tadi ada motor saya di sini. Nah, ini saya ambil di sini. Lalu saya ambil lagi yang mana ya kira-kira. Oke lah, cukup cuma hanya sekedar sini aja, cuma hanya 3. Lalu saya misalnya mengambil gambar dari atau misalnya video dari yang pernah saya buat. Contohnya kita ambil, misalnya saya ambil video ini nih. Bentar ya adik-adik. Saya lagi cari gambarnya. Nah, ini misalnya ini, yang burger ini. Boleh kan? Nah, ini dia. Checklist. Kalian mau tambahkan judul, nggak apa-apa. Atau misalnya nggak mau juga tinggal dilewati juga tidak ada masalah. Begitu dia. Misalnya saya tambahkan judul. Praktek membuat video. Misalnya ini ya, saya tambahin judulnya ini. Karena kan kita lagi praktek nih ceritanya. Praktek video. Lanjutkan. Ini tampilan, suaranya kedengaran nggak kira-kira adik-adik? Kedengaran ya suaranya ya? Kurang lebih ini apa namanya? Yang ada di sini. Jadi lagu-lagu yang ada di sini. Nah, pertama lihat adik-adik di sini, perhatikan baik-baik. Kalau misalnya teman-teman itu ada di bawahnya ada tulisan Grammy, ada Action, ada Bold. Ini template yang sudah disediakan oleh Quick. Lihat. Ini kalau Action, berubah lagi tuh dia. Ada lagi di sini box tuh. Ada lagi Labs, macam-macam nih. Kita mau pakainya yang mana? Atau misalnya yang ini. Intinya di sini template cukup banyak dan sudah cukup banyak, habis itu menarik-menarik. Nih misalnya kita ambil yang di ini misalnya. Tuh. Intinya kalian bisa pilih sesuai dengan apa yang kalian inginkan sebetulnya template-nya. Jadi ini mudah banget untuk kalian gunakan. Begitu dia. Tuh. Seru kan kalau misalnya kayak begini? Kita nggak perlu ngedit apa-apa, kita cuma hanya tinggal masukin input foto, habis itu ini dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita kalau misalnya kalian, ini kan ukuran aspek rasionya adalah 1:1 untuk ukuran Instagram. Sekarang Pak, saya pengen adalah ukurannya itu misalnya jatuhnya ukurannya misalnya kayak ukuran YouTube tuh 16:9 atau misalnya ukuran untuk video TikTok 9:16. Cara kita ngerubah ukurannya mudah kalau di Quick. Teman-teman cuma hanya tinggal lihat di sini nih, itu di bawah itu ada kayak pagar di sebelah logo musik tuh. Nah, lihat di sini nih. Tuh ya. Kalian teman-teman bisa pilih persegi. Nah, ini persegi kurang lebih seperti ini, panjang kayak ukuran apa namanya? TikTok. Kalau ada lagi seperti ini sinema, sinemanya itu ukuran 16:9. Gitu. Ini sinema kayak begini. Kalau persegi tadi ukuran Instagram, kalau ukuran potret ini ukurannya ukuran apa namanya? Ukuran TikTok lah, ukurannya memanjang. Jadi potret begitu. Kalau lensnya kan seperti ini kurang lebih, ya. Gitu dia. Nah, ukuran jadi kita tinggal tekan di sini. Lalu ada durasi di sini, lihat teman-teman. Durasi ini apa? Ini kan durasi 21 detik. Kalian pengen dimaksimalkan, tinggal digeser aja tuh.
ukurannya, jadi durasinya agak lebih lambat seperti itu. Kita juga bisa atur durasinya, bisa diperpanjang atau diperpendek tergantung dari sesuai dengan yang kita inginkan per slide. Jadi foto ataupun video kalian bisa atur sendiri. Contohnya misalnya begini. Lihat dulu, saya kembalikan ya. Balikan lagi ke sini, tinggal pencet yang ini nih. Nah, ini dia. Ada logo pulpen tuh di situ. Ini slide masing-masing. Ini slide ketiga kan. Slide pertama ini ini pertama, ini slide kedua, ini slide ketiga, ini yang keempat. Sekarang misalnya saya mau pindahin yang slide ketiga yang gambar saya motor ini pindah ke slide kedua. Caranya gimana? Tekan lama, drag begitu kan, pindahin deh. Tuh. Caranya seperti itu saja. Terus kalau misalnya durasinya mau kita naikin, kita pilih slide mana atau misalnya foto yang mana yang akan kita pilih, tinggal teman-teman pilih di sini. Lalu durasi diperpanjang atau durasinya diperpendek. Begitu dia. Tergantung yang mau kita inginkan seperti apa. Menu fokus yang ada di sini, fokus tuh gini contohnya nih. Ini misalnya kan gambar itu kan yang mobil ini fokusnya ke mana itu, ke lampu ya. Saya mau fokusin ke, tinggal klik, fokusnya mau pindahin saya misalnya dari sini nih. Fokusnya yang ini nih, yang logo Hondanya yang di pintu. Nah, di sini. Oke. Lihat ya teman-teman ya. Oh, sorry, ininya kepotong bentar. Nih, fokus, sorry. Fokusnya misalnya saya ke ini nih, spion ya. Saya besarin. Nah, ini dia, lihat. Tuh, lebih dia ke spion, seperti itu. Nah, misalnya yang motor nih, ini saya mau fokusnya ke mana fokusnya? Fokusnya misalnya dari sini nih. Kalau ini gambarnya nggak terlalu kelihatan, coba kita pilih pakai yang timeline ini ya. Yang misalnya saya pakai yang slice nih. Ya teman-teman. Durasinya saya perpanjang. Durasi umum. Habis itu fokusnya saya mau fokus di sini. Dia lebih banyak ke bumper tadi. Kalau misalnya fokusnya kita pindahin ke sini, ke spion, dia akan banyak nyorot di daerah sini. Agak berbeda dibandingkan sebelumnya. Begitu dia. Terus, setelah fokus, putar ini untuk ini ya. Nih, tuh. Ini doang sih. Tata letak, ini rapat, jadi ukuran rasionalnya, atau misalnya kita bikin seperti ini, otomatis tuh dia mengatur. Tambahkan teks, ya tinggal kalau kita mau tambahin teks. Misalnya teksnya mobil saya. Ini slide pertama. Slide kedua, saya mau tambahin teks misalnya motor saya. Ini contoh aja ya. Jadi ini bagus banget kalau untuk aplikasi seperti ini, ketika lagi kalian mau bikin video slideshow tentang foto-foto atau desain yang sudah kalian buat. Misalnya, CP Tiara Sakti Jaya nih, ada produknya apa-apaan saja. Baut, mur, baja ringan, waterproofing, dan teman-temannya. Jadi bisa kalian kasih keterangan seperti ini. Misalnya yang ini lagi, saya mau tambahin teks, mobil saya juga. Ini contoh ya, ini kan buat contoh aja. Kita lihat, kalau misalnya dari awal tuh seperti apa jadinya. Ini lihat, perhatikan teman-teman. Praktek video kan. Kalau teman-teman lihat di sini, mobil saya. Terus foto selanjutnya motor saya tuh. Mobil saya juga. Dan ini bisa kita ganti-ganti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini kan tadi template untuk yang slice. Sekarang saya mau template-nya lips. Berubah lagi dia. Bentuk font mobil sayanya seperti ini. Motor sayanya seperti ini. Box. Kalau box itu seperti apa? Kayak begini. Box. Tuh. Kalau yang action kayak gimana? Tinggal kalian pilih template yang kalian suka tuh yang mana. Begitu dia. Ini semuanya kerja semi otomatis.
Seperti itu. Harusnya ini mudah banget kalau kalian pengen mengedit foto-foto dijadikan bentuk slide video show, tetapi kalian nggak perlu repot lagi untuk mengatur template-nya seperti apa, tampilan transisinya kayak gimana, ini kayak gimana. Ini sudah bisa kita atur otomatis dan bisa kita atur durasinya. Contoh lagi nih, misalnya saya pakai, kita coba yang lain ya. Template yang lain kita pilih, yang kita suka yang mana. Misalnya saya pakai yang ini nih, Joli deh, Joli. Ya, praktek video. Tuh, mobil saya. Durasinya 26 detik. Itu dia. Kelemahannya adalah untuk yang di Quick ini, video itu kita tidak bisa atur-atur transisinya kapan. Dia udah bikin otomatis, jadi tergantung dari aplikasi. Tetapi kelebihannya, buat kita yang baru pertama kali belajar editing video, ini sangat mudah digunakan. User friendly banget. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalnya kita bicara tentang aplikasi Quick. Nah, perhatikan teman-teman di sini. Nah, ini ada video juga. Ini video yang saya buat kan tadi kan ada gambar, ada video. Misalnya yang burger ini saya taruh di bagian ke foto ketiga. Bisa nggak? Bisa. Dan ini bisa kita pangkas juga. Durasinya kayak gimana? Tuh. Macam-macam. Tambahkan teks, apa semua ada. Sesuai dengan teman-teman inginkan. Nah, cara nyimpannya gimana sih? Cara simpannya, nih cara simpannya tak kasih tahu. Ya, cara simpannya di situ lihat ada logo atau lingkaran warna biru. Lingkaran warna biru itu teman-teman tinggal nanti tekan otomatis bisa. Otomatis dia ke save. Misalnya contoh ya. Kita pilih simpan tanpa dibagikan. Tungguin sampai ini jadi. Terus kalau kita mau edit lagi bisa nggak? Bisa. Jadi setiap lagi kalian sudah selesai ngedit, begitu kalian save, ini foto ini tersimpan, video yang kita hasilkan tersimpan di galeri, yang kedua tersimpan di aplikasi. Ini misalnya udah tersimpan di aplikasi nih. Kalian mau edit cuma tinggal klik aja videonya. Habis itu duplikasi dan edit gitu kan. Nah, saya belum satu yang saya ajarkan, bagaimana kita bisa merubah musiknya. Ini kan musik bawaan dari aplikasi kan. Ini kalau misalnya teman-teman lihat ini musik bawaan dari aplikasi. Caranya adalah kita pengen merubah musiknya. Di sini ada logo musik. Teman-teman bisa gunakan musik yang ada di aplikasi. Ini kan luar ruangan, ini yang tentang cinta. Ini yang tentang sinema. Ini yang tentang memori, tinggal kalian dengerin aja cocok apa enggak. Kalau misalnya kalian pengen pakai musik sendiri, itu kalian tinggal geser di atas, diklik pustaka musik. Keunggulan musik-musik yang ada di sini, yang ada di aplikasi, atau musik saya. Musik saya itu artinya musik-musik yang sudah ada di handphone kalian. Misalnya saya pilih lagu musiknya yang ini nih. Ini Nathan Finger ini. Oke. Misalnya saya pakai musik yang ini, musik yang ada di handphone saya. Bisa. Jadi kita bisa ganti background musiknya. Tinggal teman-teman dengerin aja nanti. Ini karena saya lagi masih share screen, jadi suaranya nggak bisa teman-teman dengerin. Begitu. Kurang lebih seperti itu tentang aplikasi video Quick. Ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan. Saya stop share screen dulu. Yuk, silakan kalau misalnya pengen bertanya, monggo. Silakan, silakan. Halo, yang ingin bertanya silakan. Halo adik-adik. Yang ingin bertanya, mic-nya di mute dulu ya, di unmute dulu ya, kalau pengen bertanya. Halo. Halo. Halo adik-adik. Bisa didengar suara saya? Oke, kalau misalnya emang ada kesulitan, gini saja. Ini materi kita untuk yang hari ini kita bicara ini dulu. Nanti minggu depan kita akan sambung lagi dengan materi selanjutnya. Saya sudah sepakat sama Bu Titin, setiap kami saya akan berikan kalian materi baru ataupun share ilmu yang baru tentang konten marketing, baik itu editing gambar, editing video, nanti algoritma Instagram, dan lain sebagainya. Kalian nggak usah khawatir, untuk yang materi pada hari ini,
saya simpen, itu saya record di komputer, nanti saya share via channel YouTube saya. Jadi kalian nanti bisa kalian gunakan untuk menonton kembali. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf atas segala kehilapan. Sampai ketemu lagi nanti di minggu depan. Tugas kalian adalah coba kalian praktekkan, coba pakai handphone kalian, install aplikasinya, lalu kalian cobain. Seperti itu. Tunjukin ke Bu Titin bagus apa tidak. Ya. Pak, nanti hasil yang kemarin nanti tak kirim ya, Pak. Ya, Terus boleh Mbak Bu. kirim. Jadi gini, kalau untuk yang hasil kemarin, saran saya begini, kalian upload di Instagram masing-masing, tag Instagram saya. Instagram Ya. saya Madani Ray, begitu. Madani Ya. REI, gitu aja. Ya, nanti saya bisa lihat di situ, kalau misalnya bagus saya komentarin lah. Atau paling minimal saya kasih like. Gitu ya. Dinilai aja, Pak. Nanti tak masukin nilainya di itu di PKL dinilai. Ya. Ya. Wis kabeh to? Sudah. Ya. Ya. Sing ini ada pertanyaan enggak? Ini tapi yang quick belum pada download, Pak. Belum pada download? Ya nggak apa-apa, Bu. Ya, baru VN tok yang download. Nanti saya share rekaman materi kita pada siang hari ini, nanti biar teman-teman bisa lihat ulang lagi kembali. Saya rasa itu sih. Minggu depan kita baru belajar tentang VN. Saya lupa, harusnya quick dulu sebelum VN, karena VN ini agak ribet begitu dia. Oh, nanti pas kita nggak download. Iya, gitu dia. Yang penting nanti dulu tuh aplikasi quick, nanti praktek dulu, minimal kalian suka dulu. Kalau kalian sudah suka, mengembangkan selanjutnya itu lebih gampang. Saya pertama. Kita download dulu, ya. Lama Ya. Anda. Ya, Bu. Kita praktek